Hai guys. Hai. Selamat pagi, hari ini kita akan membuat tugas podcast dari Pak Ahmad di pelajaran IT. Kali podcast kami bertemakan tentang cerita horor. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Apa tuh judulnya dulu? Judulnya Manusia Manekin atau Manekin Manusia. Oke, lanjut. Jadi tuh ada sebuah komplek elit di Bandung. Lu tau gak komplek elit biasanya ada apa ya? Ada satpamnya gak sih? Selain ada satpam, Pagar? ada warganya. Oh iya. Iya. Betul Oke, sih. lanjut. Oke. Jadi di salah satu komplek elit ini tuh namanya komplek elit pasti posnya gede kan? Betul lah. Masa komplit elit orang kaya semua masa komplit gini? Nah, jadi satpam ini ada dua deh. Namanya Masa dua doang. Yang dikenalin cuma dua doang. Namanya Pak Bambang dan Pak Asep. ini samaran atau asli? Samaran dong. Samaran aja ya biar nggak terdetek ya. Oke. Kita nama aslinya Justin Bieber. Jadi nama samaran itu Pak Bambang dan Pak Asep. Pak Bambang ini sebagai atasan Pak Asep. Sekitar dua tingkat di atas Pak Asep. Pak Bambang. Berarti kalau 2 tingkat, dia berarti senior banget ya? Di lantai 3, dia lantai 3, di lantai 1. Sini ada meja. Oke. Lanjut. Jadi si Pak Bambang ini jaga di perumahan komplek elit, namanya kita samarin aja ya. Iya, sama ya. Bintang Purnama. Jadi apa guys? Tapi nama samaran. Iya. Lanjut. Bintang Purnama. Nah, komplek Bintang Purnama itu isinya orang-orang crazy rich lah, orang-orang kaya. Berarti orang-orang kaya di Bandung gitu. Iya. Banyak di situ. Tahu gak orang kaya biasanya nggak suka keluar rumah kan? Iya. Jarang lah, berbaur sama masyarakat. Nah. Oke. Nah, jadi suatu hari nih si Pak Bambang dan Pak Asep tuh lagi satu shift nih. Mereka ngejaga Siapa apa tuh? siang jam 12 jam 1-an deh. Datang sebuah keluarga nih. Di belakangnya rame, ada penuh lah belakang penuh. Tapi yang dibuka kaca depan, dan yang itu ada ibu. Dua satpam ini kaget. Baru pertama kali lihat muka ibu-ibu ini tuh rata kayak manekin. Tahu lu? Rata beneran, nggak ada keributan, nggak ada bekas lecet. Itu mulus banget deh. Tapi tetap ada mata hidungnya mulut ya. Tetap ada, tapi nggak merem dia. Itu ibunya doang atau sekeluarga? Yang kelihatan ibunya doang. Oh, berarti dia tuh ibunya yang nyetir ya? Ditanya lah, ngobrol, Mas, saya orang baru di sini, saya baru tinggal sekeluarga di rumah nomor 66. Si satpam masih kaget dan kadang kaget nih berdua nih, cuma bisa, oh iya bu, iya. Terus masih silakan masuk. Dikasih tahu data-datanya benar, oke masuk. Sudah si keluarga masuk, si dua satpam ini gosip. Anjir bro, lu lihat guys tadi mukanya. Iya bro, mukanya tadi agak creepy sih kalau menurut gue, kata si Pak Asep. Nah, si Bambang bilang, iya nih anjir, masa muka nggak ada keributan, bener-bener kayak boneka. Nah, dalam keadaan kayak gitu, malam nih, jam 11 lewat 30, mereka keluar keluarga. Ibunya doang mereka keluar. Si ibu keluar ke mobil. Jam berapa tadi? Jam 11.30. Malam juga ya? Malam, dia sih siang sampai malam. Oh, berarti dia Jam sampai 1 pulang. Nah, jam 11.30 si ibu keluar sendiri. Si ibu langsung nyampe, Mas, sampai ke depannya saya sering keluar jam segini ya Mas, ada keperluan soal jam segini. Nanti baiknya jam sekitar 12.30 sampai jam 1. Berarti lumayan lama juga ya di luar ya? Berarti antara 3 jam gitu kan sih? 3 jam. 3 jam. Siapa tahu jam 2 dia ada kesibukan dan macet. Juga macet. Ya kan namanya juga cerita ya kan, bisa dengerin aja masukan dari narasumber. Oke, lanjut. Jadi sudah ibu buka kaca nih, si satpam masih belum kaget lah ya. Masih ngotot. Si ibu refleks nanya ngomong nih, kenapa Mas, muka saya cantik ya? Nah, satpam kaget sambil cengengesan. Itu di dalam mobil. Iya, Posisi masih dalam dalam mobil. Hadap depan atau Ke depan. Oh. Oh Habis iya itu? bu, cantik. Mau kemana bu? Ini ada urusan. Kedepannya saya selalu seperti ini ya Mas. Berangkat jam segini, nanti pulangnya Mas lihat aja. Sampai tahu kepala saya udah gak ada. Nah, pas udah kayak gitu, Kaget. satpam, si ibu bercanda nih. Si ibu pergi.
Itu dengan posisi dia senyum atau tetap Diem diem? rata. Bercanda sambil ngomongnya rata. Berarti gak ada ekspresi gitu ya? Nggak ada rata. Siapa yang ketakutan sebenarnya tuh berdua. Anjir bos, gue panik banget nih, takut kenapa-napa nih. Akhirnya si ibu pergi lah. Sesudah ibunya pergi, ibunya pulang nih. Pulang, tapi si satpam ketiduran. Jam 12.30, udah setengah malam lah. Setengah jam lagi dia pulang kan. Nah si satpam nih ketiduran berdua. Disamperin sama ibu turun dari mobil. Pak, tolong bukain portalnya dong. Lu tau portal kan? Bukan portal. Iya, tadi. buat penghalang ininya kan. Gue kira tadi pakai pagar loh, ternyata pakai portal ya. Komplek elit pakai pagar. Tahu. Siapa tahu biar lebih aman ya kan? Bisa Kan tuh orang jadi. kaya juga. Ya, oke lanjut. Kayak Lanjut, apa? lanjut. Oh kaya, kaya. Nah, udah kayak gitu, si ibu turun, bilang, Pak, tepok badannya. Pak, bangun Pak, saya minta tolong bukain ini, tanpa ekspresi. Satpam kaget, pas buka mata ngeliat muka begitu siapa yang kaget tuh? Iya loh. Rata nggak ada ekspresi, matanya belok. Belum ya, belum. Kan tadi ngomong kayak gak ada ekspresi belum ya. Oh berarti agak Belok kebuka. bukan ekspresi bro. Oh iya lupa yes. Oke lanjut. Nah, udah kayak gitu, si satpam berdua kaget nih ngasih ibu ini di depan mereka. Dan yang mereka bikin mereka kaget dan panik tuh bau banget ternyata si ibu ini. Bau amis, bau busuk, bau Oh. leonel. Jujur. Memang deh. Guys, gue dibully guys. Boleh bau deh. Oh ya lanjut. Wah, bau banget. Nah, si satpam refleks ini uwe-uwean nih kayak tuh. Masa sapamnya wewe depan ibunya itu ibunya nggak tersinggung? Nah, itu si Pak Bambang sebagai atasan negor dong si Asep. Woi, Asep, yang bener lu. Si ibu nanya, apa mas? Saya bau ya? Si Pak Bambang yang Asep refleks bilang ini dong. Oh enggak bu, saya lagi nggak enak badan aja. Anginnya keluar. Kata si ibu, oh ya udah. Akhirnya dibukain dong, si ibu masuk lagi. Lah, udah berjalan nih sebulan nih. Si ibu emang keluar tuh jam 11.30. Nggak ada keluarga lain yang keluar di siang kayak di apa kayak. Si Raka mau curiga nih. Kenapa ya bisa keluar ini ya malam Iya, malam semalam itu apalagi cewek kan? Nah itu anak-anaknya nggak sekolah, suami nggak kerja apa. Kalau seminggu mungkin libur lah. Nah ini mereka beneran nggak keluar, cuma mainnya doang. Nah udah kayak gitu, si satpam udah mulai curiga nih. Wah ini beneran orang kan sih. Satu hari mereka dapat satu shift lagi, kali shift malam sampai pagi. Ya tahu jam 6 lah ya, jam 6. Terus Udah kayak gitu, kan kalau di komplek kali kan agak gede posnya. Nah si dua satpam ini lagi jaga. Tapi yang satu nih si Pak Bambang atasan lagi pergi lah bentar mau beli makan gitu. buat ngemil. Ada timnas main. Nah si Pasif lagi nonton nih timnas Indonesia lawan timnas Uruguay final Piala Dunia 2090. Gitu bro. Ini kita tahun gitu. Oh iya. Ya kita Kan tahu. udah ada portal. Ada. Udah canggih banget. Akhirnya si satpam si Asep lagi nonton nih sambil rokok. Wah bener nih nggak ada kacang. Mungkin si Bambang lagi beli. Sambil nungguin si Pak Bambang datang bawain cemilan, si Pak Asep nonton nih. Gol, teriak gol. Si ibu di pas jam 11.30 si Bambang belum balik. Si Asep mulai takut nih kalau dia ngadepin si ibu sendirian. Bener, si ibu datang naik mobil. Pak, tolong bukain ya Pak. Oh iya bu, gak buka kaca, baunya lebih parah. Jaraknya hampir berapa meter tapi bau kecium banget. Si ibu langsung nanya tanpa ada ngomong apa-apaan. Si Asep gak ngomong apa-apaan, si ibu langsung nanya, Mas saya tambah bau ya Mas? Si Asep kaget. Maksudnya apaan bu? Tambah bau? Iya mas, soalnya belakang saya ada mayat. Wah anjir, si Asep kaget. Si ibu bercandain bu, gak lucu bu. Terus akhirnya si ibu ketawa. Nah ini ekspresi pertama si ibu. Dengir sambil cengengesan lah. Kayak, gitu doang. Si ibu lebar gak senyumnya? Selebar itu atau cuma kayak tipis doang? Akhirnya si ibu pergi. Si satpam shock dong.
Nah pas si ibu itu kan portal udah buka nih, set, si ibu lewat, ibu berhenti ini si ibu berhenti turun, nyamperin si satpam, satpam dia gemeteran takut, si Asep, si ibu nanya, sepi banget ya mas, saya kasih temen mau nggak? Kata si Asep, temen apaan bu? Nggak usah bu. Yaudah nanti sih kasih temen ya. Si Asep keadaan lagi di luar pos, tiba-tiba ke dalam pos berisik, tuh temennya udah ada. Si ibu langsung pergi. Si Asep kaget, wah ini suara apa? Enggak. Kan tadi ibunya keluar kan, keluar mobil. Si Asep lagi di posisi di luar pos. Kok tiba-tiba bisa ada suara di pos itu kenapa? Apalagi posisi ibunya kan lagi di luar, lagi di samping mobil kan. Nah itu dia bro, gue juga bingung. Wah, belum ditanya. Si ibu nang bilang gini, saya kasih temen, si Asep langsung kaget, teman apa nih ini maksud nih? Si gue udah pergi, jam pos berisik. Si Asep langsung masuk, buka pintu. Semua di situ ramai banget, hampir 20 orang, ramai banget lagi pada pesta, lagi party lah. Ada yang nonton bola, ada yang main PS. Kalau nggak tahu tuh barang-barangnya dari mana itu, ada yang makan popcorn, ada yang minum soda, ada yang mabuk. Tapi mukanya sama semua kayak si ibu, datar, nggak ada ekspresi. Tapi itu benar-benar, bentar. Itu kan ramai banget kan di situ. Itu semua tuh cewek atau ada cowok, anak? Cowok cewek. Anak-anak banyak, ada anak-anak lagi megangin balon, tapi mukanya sama semua, rata gitu. Terus si Satpam udah capek banget lah nih ngadepinnya. Dia bilang, lu pada siapa anjing? Tiba-tiba di pos gue, goblok, pada cuek lah. Akhirnya diteriak sekali, bangsa, diem dulu. Begitu dia teriak begitu. Begitu diteriak, karena dia juga takut. Dia juga takut, dia mau pulang. Udah gemeteran tuh Tapi dia mau pulang tapi kalau di ini nanti gue dipecat, ditinggalin sendirian. Wah, sini si Bambang mana sih, lama banget dia gitu. Pas di posisi teriak itu, yang pas di teriak terakhir itu yang tadi lu bilang itu dia marah, dia benar-benar setan-setan itu pada ngeliatin lu. Dia refleks langsung ngeliatin dia semua. merinding ya. Langsung ngeliatin, semua langsung berbalik ngeliatin si Satpam. Dia juga udah ketakutan sebenarnya, dia biar gak takut dia teriak. Kayak kali, mana gue, jangan berisik dong, jangan berisik. Iya, juga. Dia takut, teriak dong ya. Jangan berisik banget. Langsung kalau ngeliatin, apa yang kedap-kedip. Di pos, si Satpam langsung lari. Ngibrit si Asep, lari deh. Nggak tahu deh, dia nggak mikirin apa-apaan. Dia pergi dulu di luar pos. Kebetulan si Bambang ketemu nih, pas banget baru mau lari nih depan portal. Pak Bambang masuk naik motor Supra bapak. Lu kenapa sih? Pak gue mau balik pak, kata si Pak Asep. Kata Bambang, kenapa lu? Santai dulu kali. Nih gue dibawain cemilan nih, udah masuk dulu. Cerita dulu kenapa? Akhirnya si Asep cerita nih. Ini kok tadi ada si ibu aneh banget kok, bilang di belakang mobil ada mayat, bau banget. Terus tadi dia ngasih temen, beneran rame lagi di pos. Makanya gue lari tadi, si temen-temen pernah nyatin. Nah udah kayak gitu, dia lah si Pak Bambang Gak percaya? masih nggak percaya. Kayak sini anak nih, ngigo kali nih karena ngeliat timnas dibantai. Nah, tadi skor timnas 3-0 lah babak pertama. Kosongnya siapa kosongnya? Timnas kita. Oh, berarti pas babak pertama itu timnas main, babak pertama lagi lagi istirahat, itu ibunya baru datang gitu. Yeah. Oh, jadi nggak sempat ngeliat duluan. Nah, pas si Pak Bambang kan datang nih. Dia nggak ngeliat gitu ke arah pos, kan posnya gede nih, pasti dia ngeliat dong pelakunya nggak kedap-kedip atau gimana. Normal semua nggak ada bekas-bekas apaan, semua balik ke awal. Nggak ada PS, nggak ada balon, nggak ada normal. Hilang semua orangnya. Hilang semua. Pokoknya sepi lah ya hitungannya. Pas ngecek begitu, wah bener nih kayaknya ini gue nih timnas dibantai. Wah akhirnya nonton lagi lanjut. Kan 45 menit ya. Mungkin kejadian itu udah sampai jam 11.40 lah. Sedangkan Sibu balik jam 12.30, masih ada 60 menit. Nah 60 menit kita mereka buat nonton, sambil cerita-cerita lah. Sumpah pak, gue masih takut banget pak sama Sibu. Saya ketemu gitu kok. Iya. Akhirnya tiba lah saatnya Sibu datang. Sibu datang 12.30 pas. 30 menit lagi kan si Satpam pulang. Dia enggak ya, mereka si Satpam kan Sampai jam 6 dong. sampai pagi jam 6. Nah, akhirnya si ibu datang, si Satpam tau gak kalau orang ketakutan, si Bambang di depan, si Asep di belakang kayak lagi
itu pak, iya ngumpet. Akhirnya si ibu turun mau ngasih besekan makanan. Nih roti, bagi-bagi sama teman-teman yang di dalamnya. Set, Papam kaget nih, teman-teman apaan bukan tadi udah pada pulang, kata si Asep. Ya keadaan panik, padahal dia nggak tahu tuh pulangnya juga lewat mana, hilang tiba-tiba. Oh, udah ketemu tadi sama teman-teman yang saya kasih. Udah bu, kenalan nggak? Kata si ibu. Oh, udah bu, udah kenalan bu, udah saya kenalan semua. Oh ya udah kalau gitu, awas kamu bohong ya, kalau bohong saya samperin. Wah, kaget si Asep. Merinding. Wah, bu, kok disamperin bu, mau ngapain? Udah saya bercanda. Akhirnya si ibu ngasih lah roti. Si ibu balik. Itu bentar, itu makanya tuh posisi kresek benar-benar kresek hitam atau kresek yang putih transparan gitu kan bisa kelihatan kalau gitu kan. Saya plastik hitam. Ini roti. Oh hitam, berarti gak kelihatan dari luar. Berarti si Asep tuh udah gak ada pikiran buat buka itu pas depan sama ibu ya. Tapi si Bambang seneng. Lo tau gak? Bambang di pikiran lo Bambang orangnya kayak gimana badannya? Pasti. Doyan makan. Oh, berarti kayak Yang suka ngelucu lah, suka ngelawak ya, deh. apa ya, berarti ada gendut dikit deh. Pikiran gue sih gitu. Bos, Bambang udah monggap nih. Wah anjing makan. Set, duduk lah mereka, mau lanjut nonton. Nonton kali bukan bola, nonton biasa. Akhirnya mereka buka, set, bener roti aman. Makan. Jam 5 udah mereka pulang. Saat mereka pulang, si Pak Asep masih diteror sama si ibu ternyata. Dia pas pulang dia udah nikah nih Pak Asep, punya anak. Di depan kontrakannya tuh ada si ibu di depan kontrakannya. Si ibu lagi megangin kresek hitam. Bisa tahu rumahnya. Bingung si Sapam. Wah, anjing si ibu apaan? Si Sapam turun langsung lari. Kenapa bu? Oh ini saya mau ngasih daging. Dikasih daging. Oh ya mau kasih bu. Udah ngasih si ibu dia langsung diem, tau gak lo? Langsung diem tegak gini. Tadinya bergerak, pas ngasih, terima, makasih bu. Si ibu langsung diem gini, ngatin ke arah pintu. Si Sapa masuk sambil ngeliatin si ibu. Kenapa nggak gerak? Ditutup pintu, dikunci. Dilihat dari jendela, masih gak gerak si ibu, ngeliatin. Akhirnya ketakutan lah si Sapa nih. Tidur di samping istri yang anak. Nah, Berarti dia sebelum masuk itu belum ada ngebuka kresek sama belum nyentuh. Oh berarti dia belum ada kepikiran karena dia panik gitu sih. Oke. Bangun-bangun dari jam 6 kan dia pulang jam 7-an dia udah tidur lah. Bangun-bangun jam 10. Jam 10 baru dia cek tuh. Dagingnya baunya ada bro. Bau amis. Tapi sebelum dia lihat tuh si istri udah lihat duluan. Dan si istri itu udah memasak rendang, udah lagi beli bumbunya di pasar. Si suami yang ngecek, bau busuk nih, dibuang sama dia. Anjir, kalau begini nanti gue makan takut kenapa-napa kan. Walaupun tampilannya bersih, tapi wanginya kan gak enak tuh. Tampilannya seger, pink merah. Oh iya, kas-kas daging ini ya, bagus fresh Tapi banget. wanginya nggak jelas. Masih fresh banget. Daripada gue kenapa-napa, gue buang lagi ke got. Dibuang ke got, dagingnya pasti dibuang. Nah pasti buang ke got sama si istrinya mau beli bumbu rendang itu yang mau itu ibunya masih di depan pintu atau udah nggak ada? Udah nggak ada. Nah, udah dibuang nih. Nah itu malam atau sore tuh? Itu pagi jam 10-an. Si istrinya ini masih di pasar, masih beli bumbu rendang. Nah, udah tuh kayak gitu si suami si Sapam ini si Asep balik lagi ke kamar main sama anaknya. Ini si istri pulang nih bawa bumbu rendang dan si Asep kaget, dia megang lagi dagingnya. Terus si Asep bilang, "Yang kamu dapat dari mana itu dagingnya? Kan tadi udah aku buang." "Loh, emang kamu buang, orang kamu gantung kok." Si Asep kaget banget nih. Anjir, tadi udah buang, kok bisa didapetin lagi? Iya tadi kamu gantung di atas pagar. Ya udah saya ambil aja, saya juga bingung ngapain kamu ambilin, ngapain kamu gantungin. Si Satpam masih kaget, langsung lemes dia. Wah ini kejadian bener-bener gak jelas ini. Udah kayak gitu akhirnya dimasak kasih rendang. Si Asep gak mau makan, tapi yang istri makan nikmat banget sama anaknya. Si Asep gak bisa ngomong apa-apaan kan, mau ngelarang juga bingung, orang istri makannya lahap banget. Akhirnya udahlah,
makan. Si Asep shift jam 5 sore. Jam 5 sore, jam 3 sore. Sampai malam jam 12-an. Jam 3 sore dia berangkat. Satu shift lagi nih masih Bambang nih. Cerita lagi mereka. Curhat berarti di situ ya? Hah? Si Asep curhat dong berarti ya Kak? Curhat. Dia udah paling banget karena keluarganya udah disangkut pautin nih sama si ibu nih. Karena masalah cuman cuek doang, cuman karena masalah gitu doang sampai dihantuin keluarganya. Udah kayak gitu, ya pulang lah pulang, pergilah mereka berdua kos berjalan kan sama ngobrol. Ini tadi si anak gue makan rendang dari daging si ibu yang dikasih si ibu. Nah mereka jaga kan apa ya malam doang tuh nggak ketemu si ibu. Nah tapi kali ini jam 8 malam nih si ibu keluar pertama kali. Mereka jaga hampir 2 bulan lebih, si ibu baru keluar jam 8 malam. Khusus nih mereka bilang, Mas dagingnya enak gak? Kata si Asep, enak Bu, enak. Terus si ibu tahu dong, si ibu emang nggak jelas nih, kok bisa tahu si Asep udah makan? Bilang begini si ibu, kan saya tahu mas gak makan. Nih saya masakin khusus buat mas. Udah matang nih bos ini rendang. Kalau mas mau yang mentah tuh di belakang mobil saya. Kaget si Asep. Karena kan dia tahu ya belakang katanya mayat kan. Mana si ibu bawa lagi. Terima aja lah. Si Bambang dengan ini dimakan sama si Bambang soalnya dia habis. Enak bu, enak. Coba gue minum dulu. Untuk maknya sih lumayan. Si ibu nyengir doang. Tapi di situ Bambang si Asep tuh udah benar-benar panik Panik banget deh. Oh, plastik nggak mas? Udah kayak gitu. Lama-lama si Bambang juga dihantui. Nggak tahu kenapa. Karena katanya rapus si Bambang. Kamu kan tahu yang saya kasih itu kan kasih kok kamu yang makan. Si Bambang cuma nyengir doang. Oh iya bu, begitu kan. Udah kayak gitu. Ibu mau pulang langsung dikasih lagi kasih. Saat ibunya pergi, si Bambang makan lagi yang punya Asep, padahal Asep belum ngasih. Nah dari situ mungkin si ibu nggak tahu ya, gaib kali ya, dia tahu gitu si Bambang ngelawan ngomongan dia. Akhirnya dari situ dihantui juga lah si Bambang. Dari keluarganya diketok-ketok jam 12 malam, dibuka kaca si ibu nungguin di depan, nggak tahu mau ngapain. Kan tadi kan pulang jam berapa ya? Jam 10-an. Jam 12 emang masuk akal karena jam 11.30 emang dikeluarkan. Si ibu ngapain tuh? Si Bambang masih positif thinking nih. Dibuka lah. Kenapa bu? Kamu tadi makan dagingnya semua kan? Enggak bu, saya bagi 2 masih Asep. Akhirnya si Bambang, si Bambang bilang ini. Tadi saya bagi 2 bu sama si Asep. Si ibu bilang, jangan bohong kamu. Nih saya bawain lagi daging. Kali beda, daging mentah. Bentuknya bulat. Jangan dibuka dulu ya sebelum saya pulang. Pulang lah si ibu. Itu jalan atau apa? Dia naik mobil. Di mobil. Si Bambang nih kepikiran nih kepala kambing kali. Pas dibuka kepala orang, Cok. Dan yang bikin kali kepala Asep. Ini kepala Asep di sini. Si Bambang pingsan langsung saat itu juga. Karena kaget lah, dibuka kepala Asep. Kepala Asep, bro. Bayangin lu buka kepala teman lu. Wah, serem banget tuh. Si Bambang pingsan. Gila banget. Bangun udah di kamar sama istrinya. Mas, kamu tadi kenapa mas? Si Bambang bangun langsung gemeteran. Mana tadi kresek hitam nih? Kresek hitam apaan sih mas? Gak ada kresek hitam. Kalau kresek merah nih ada di tangan saya. Dibuka, di sini daging bukan kepala. Tuh si Bambang masih lemas banget. Yang gigi gua apaan? Nah mereka 2 hari kemudian mereka satu shift lagi. Kali ini mereka shift malam sampai pagi. Jam 10 mereka datang sampai jam 6. Udah mereka datang nih bareng saling cerita lagi. Mas gue dapet teror mas, itu juga nih. Asik lah. Masih hidup kan cuma ini. Tadi kan cuma mimpi. Mimpi doang itu. Gue mereka akhirnya sama-sama merasa lagi diteror si ibu. Mereka nyewa ini lah, manggil satu orang pinter kayak semacam dukun untuk ngusir. Nah si dukun datang jam kali ini mereka datang 3 hari kemudian. Si dukun sibuk
ini mereka nggak sama sekali patroli gitu, nggak sama sekali ngeliat rumahnya ibu. Kan ada tugas masing-masing. Yang patroli Jadi ada Lu tahu orang lain lagi ya. Ada lagi orang lain. Ini kan satpam pos. Iya. Beda pos. Kalau ditinggal lo gimana nih? berarti total Mikir shit. berarti enggak bentar, berarti total sapamnya kalau misalnya ada sapam muter sama sapam pos berapa nih total sapam? Nggak tahu deh bro. Lu bukan ini. Oh nggak dikasih tahu Ya pasti ada lah. Masih ada lah. Karena mereka merasa ini, mereka minta ngecek lah. Awalnya mereka nanya dulu ke satpam yang patroli. Pak, Bapak kalau patroli ini ada rumahnya gimana sih Pak? Oh ini mah rumah lampunya nggak pernah nyala. Tapi orangnya ada. Wah nggak tahu deh. Wah si satpam kaget. Si Asik Bambang kaget nih. Karena si yang suka patroli bilang kayak nggak ada orang rumahnya. Menurut saya sih ini rumah kosong Pak. Si Bambang Asik kaget. Berarti si Bu tinggal di mana ini? Makanya mereka nyewa lah orang pinter, dukun buat ngusir setan. 2 hari kemudian dukunnya baru datang. Kebetulan mereka satu shift di siang hari. Jam 1-an lah. Nyari rumahnya. Si dukun sambil gini-gini ke rumah-rumah orang. Pak rumahnya yang mana Pak? Loh rumahnya yang ini. Salah berarti saya. Dari jauh pun si bapak udah tahu nih, si dukun bilang, Pak kalau rumahnya yang ini setan juga takut Mas. Wow, si Bambang Asik kaget. Saya pulang ya, si dukun pulang. Maksudnya apaan si dukunnya sampai nggak berani gitu nyenggol di rumah. Wow, udah kayak gitu. Udah, mereka tambah panik mau keluar dari kerjaan. Tapi sudah kayak gitu, hampir 2 bulanan nggak ada si Bu nggak keluar rumah. Padahal belum diisi sama sekali, tapi si Bu belum nggak keluar rumah. Nah, suatu hari setelah 3 bulan, akhir si Bu muncul. Tapi muncul bukan dari dalam, dari luar. Munculnya dari luar. Nah, itu dia. Si ibu muncul dari luar dalam keadaan berdarah-darah. Lagi hamil, tapi ada darah-darah di perutnya. Nah, siapa yang kamu? Bu, kenapa Bu? Kata si ibu gitu. Mas, tolong teleponin keluarga saya Mas. Nomornya 666 9999 dan sekian-sekian lah. Oh, telepon. Diangkat lah. Dijemput ternyata di depan portal, mau dijemput. Tunggu di depan. Si ibu nunggu di dalam pos. Ngobrol dulu nih sama si Asep, Bambang. Mereka masih kayak biasa kebauan sama si ibu. Dan kali ini lebih parah, si Asep sama Bambang muntah barengan. Muntah langsung. Si Bambang muntah, si Asep ikut muntah ngeliat si Bambang muntah. Nular. Bau banget ya. berarti memang sebau itu sampai bos mereka muntah gitu. Lu pakai logika lo bro. Kalau dia sampai muntah begitu, bawanya semana coba? Parah banget sih. Parah. Oke lanjut. Nah udah kayak gitu, si ibu dan dengan tatapan sinis, ya si Mas, saya udah ngasih kalian daging, sudah ngasih kalian roti, kok kalian minta sih nggak saya? Ini saya sih lihat itu ya. Si Bambang sama si Asep udah kesel emang nih sama ibu nih, udah lama nih karena neror. Bukan masalah kesel Bu, ibu bau banget kata si Bambang gitu. Si Asep kan, Tanyain mandi nggak? si Asep kan culun nih. Si Bambang kan emang petantang tenteng, orangnya lawak. Si Asep kan culun nih. Nempak si Bambang, weh lo ngomong. Di bawah situ tuh keluarganya lagi pada ngomong. Belum datang yang Gila, itu berani banget. Si ibu doang tatapan sinis. Kalian akan terima akibatnya. Si ibu bilang gitu doang, akhir pergi tuh. Udah pergi gitu, udah nggak pernah kelihatan sih. Tapi yang kelihatan keturunannya. Iya sih, kan ibu lagi hamil. Anak-anaknya. Si ibu kan lagi hamil. Suatu hari, udah hampir 3 bulan setelah kejadian itu lah, ibu nggak pernah kelihatan. Jadi bulan puasa, tau kan subuh-subuh, Iya. orang pada main petasan, perang sarung. Siapa nih niat di depan komplek mereka tuh, dia pengen ngusir nih anak-anak berisik, ganggu warga. Saat mereka pengen ngusir, ada anak yang mirip bapak itu, Tata, manekin. Salah satu anak yang lagi main itu. Diusir, anaknya lari. Itu si Tata kaget. Wah, ketemuan kita bro sama model yang kayak gitu, manekin. Itu 1 kali ketemu. Kedua kalinya di warung sering ketemu mereka. Ketiga kalinya bocah-bocah lagi. Bukan bocah, orang-orang gede. Nongkrong. Orang dia lagi lewat di warung, niat orang mukanya kayak manekin,
entah mereka kena kutukan atau gimana nggak tahu. Mungkin satu hari mereka samperin lah di rumah yang nomor 6 didobrak pintunya. Apa ya? Ternyata memang di rumah kosong, nggak pernah dihuni. Mereka cek CCTV buat ngejelajahin ke waktu-waktu lalu tanggal mereka ketemu si ibu pertama. Ternyata mereka nggak pernah ketemu sama si ibu. Oh, jadi CCTV-nya tuh si ibunya ini nggak kelihatan sama sekali. Nggak. Bahkan di CCTV tuh si Bambang sama si Asep lagi ngobrol. Nggak pernah lagi bukain jam 11.30. Bentar. Nah kan si ibu ini kan lagi ini kan, si ibunya kan ngasih kresek. Nah di CCTV-nya tuh kelihatan nggak kalau bisa si ibu ngasih kresek? Jangan kan ibu yang kreseknya nggak kelihatan. Si satpam aja nggak kelihatan kalau lagi berdiri. Lagi duduk, mereka lagi duduk nih. Udah duduk kayak gitu di TV. Berarti waktu mereka nggak ngapa-ngapain gitu? Itu kayak halusinasi gitu guys. Nah itu dia. Bingung banget si Bambang masuk deh. Pak gimana nih Pak? Saat mereka berdua doang dong malam-malam gitu. Sama ini si ibu di mana berarti? Bu dari belakang tepok. Tok. Kalian lagi ngeliatin apa? Pas mereka ngeliat ternyata si ibu. Pingsan mereka berdua. Langsung pingsan, berdua pingsan. Iya muka ibunya datar, siapa yang gak kaget? Gua ngeliat Baru diketahui nggak kelihatan terus begitu ditepuk. Lu kaget. kita tepuk setan, tapi emang setan. Ya tanya. Kayak gitu kan mereka panik, pingsan. Bangun-bangun di dalam rumah kosong yang 6 itu. Nah, di dalam keadaan bangun di dalam kamar yang bagus banget, komplit lah, meja, tempat tidur, tempat dandan. Mereka berdua bangun, ngecek, di bawah ada pesta kata. Bro, tadi ini rumah kosong berdebu banyak jaring tuh, jadi rapi gini. Ini pesta keluarga. Di bawah ada meja 2, kayak mau ritual, ngerti gak lu? Muter-muter. Set. Si ibu di tengah-tengah, gini-gini tangannya. Tapi ini meja kosong juga, mukanya datar semua. Itu si ini si Asep sama si Bambang ini kan tidur di kamar. Nah itu posisi kamar itu di atas. Di atas. Nah berarti itu pas dia ngeliat ibunya lagi ritual itu, berarti si Asep sama Bambang itu lagi ngintip di tangga. Enggak, lagi ngintip di balkon gini. Tau gak lu rumah yang Oh ngintip iya gini? iya. Yang tangganya 2 ke atas. Dua Jadi ke dari pinggir dua ke atas jadi di tengah balkon ini. Nah si ibunya di bawah lagi ritual. Rame, serame itu. Rame banget. Pokoknya sekeluarga deh, ada anak-anak, sampai kakek-kakek pun ikut. Nenek-nenek. Engkong pun juga ada. Muka datar semua. Iya. Akhirnya si ibu. Banyak itu. Akhirnya si Bambang masuk kaget tuh. Wah, cok, gimana keluarnya nih? Saat mereka ngintip, satu keluarga nengok mereka semua notis. Dikejar mereka, diburu. Luar komplek keadaannya sepi banget, di jalanan sepi. Mereka dikejar, diburu. Dua-duanya ketangkep akhirnya. Tangkap, diikat di meja yang sebelum tadi 2. Tuh, kakinya diiris dua-duanya, diambil darahnya. Darahnya udah diambil, Asep sama Bambang dicampur, diaduk, gak tau buat apaan, diolesin ke dinding rumah situ. Udah gitu si Bambang sama Asep udah shock banget, pingsan lagi. Kali ini bangun-bangun di pos. Dengan kaki Ada, lukanya ada. mukanya ada. Ada. Udah gitu mereka panik, ngecek lagi ke rumah itu, kosong lagi rumah. Tuh, di sejak saat itu mereka keluar dari pekerjaan mereka deh. Dan sampai mereka mati dalam keadaan tua, mereka masih kena teror si ibu. Tuh lukanya juga masih ada. Masih. Nggak tahu kena kutukan apa gimana itu, ngeri banget tuh. Gila. Padahal itu satu kata dari dia doang tuh. Satu kata mengubah segalanya. Nah, prinsipnya apa bro? Hikmah yang bisa lo ambil apa bro? Kalau menurut gue sih jangan pernah mengatakan sesuatu yang buat orang sakit. Jadi pikirin dulu kata-kata sebelum keluar dari mulut lo. Karena tuh dengan satu kata tadi bisa ngebunuh mereka berdua. Itu parah banget sih. Oke. Berarti selama itu rumah itu nggak pernah ada yang huni. Nggak ada. Mereka terkena halusinasi gitu. Oke, pendapat tuh deh tentang kita tadi hikmah yang bisa ambil. Pendapat gua nggak usah langsung spontan dalam menyampaikan sesuatu. Pokoknya pendapat sama tadi, cuman ya
Pikirkan sebelum apa yang keluarkan dari mulut lo. Udah, itu doang. Oke, sekarang Gue kalau misalnya udah ada sesuatu yang mencurigakan, mendingan langsung pergi aja gitu lah. Iya, ini sedikit lebih lanjut. Jadi pekerjaan lo tinggalin gitu. Ya udah kalau misalnya emang udah mengerikan kayak gitu, ngapain dilanjut? apalagi mat yang pas bagian Ya, ada dari dia ibunya ngomong ada mayat di belakang itu udah nggak logis gak sih? iya, Maksudnya jangan bercanda nggak logis aja. mending langsung pergi daripada Masa bercanda nih? Oke kayak malam-malam jam 12 dia ngomong begitu di posisi itu sepi. Tapi kita juga nggak tahu bro keadaan ekonomi mereka gimana. Iya sih, mereka juga tersulut oleh tercekik ekonomi, nggak kerja, saya juga dapat kerja kan. Yang laki istri lah kita masih tanggung orang tuh nggak pantas lah ngomongin kayak gitu. Pantes lah kita ngomongin tentang ekonomi orang yang udah nyari duit ya kan. Kita mah hanya menikmati duit doang yang dicari orang lain ya. Oke, Mat, gue balikan dulu lagi Mat. Dan ending cerita ini si ibu datang ke pemakaman mereka berdua. Oke guys, cerita selesai. Goodbye. Bye bye. See you next time.